Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen Retas atau review laptop bekas berkualitas. Kalau minggu lalu kita udah ngebahas laptop bekas dengan harga termurah yang ada di e-commerce, di episode kali ini kita akan ngebahas laptop bekas yang terlaris yang ada di e-commerce. Wah, dan ini adalah laptopnya. Jadi kemarin ketika saya search di e-commerce dengan keyword itu laptop, terus saya filter yang paling laris, pembelian terbanyak yang muncul adalah laptop yang ada di bungkusan ini. Jadi harganya itu 3.699.000. Sebenarnya dia ada dua SKU ya, SKU lagi ya. Jadi ada yang versi standar menurut sellernya dengan harga 3.400.000 dan juga ada yang versi plus dengan harga 3.700.000. Bedanya kalau yang standar itu dia masih pakai hard disk 320 GB, kalau yang plus dia ada dual storage. Jadi pakai SSD 128 GB dan juga hard disk 320 GB. Saya itu paling malas nge-review hard disk karena bakalan lama banget. Jadi saya memutuskan untuk beli yang plus dengan selisih harga sekitar 300.000 tapi saya udah dapat SSD. Dan kalau kalian lihat di sini dia itu terjual sebanyak 1.667 untuk sebuah laptop bekas. Itu banyak banget dan berarti sellernya ini juga memiliki stok yang banyak banget. Cuman kalau saya lihat di deskripsinya ini agak-agak hard sell sih ya. Jadi dia ada klaim itu kalau prosesor Core i5 3320M-nya ini setara dengan Intel Core i5 generasi ke-6. Ya kalau secara base clock dan boost clock sih sama, cuman ya beda fabrikasi. Kalau secara efisien lebih efisien yang Intel Core i5 generasi ke-6. Cuman ya nggak apa-apa, namanya orang jualan ya. Dan langsung aja sekarang kita unboxing untuk laptopnya. Oh ya, dan BTW ini saya beli dua karena saya juga mau retas untuk versi yang satunya. Jadi nama laptop ini sebelum kita buka saya tunjukkan dulu untuk pembelian saya. Nah, jadi ada yang ThinkPad T430 dan ada X250. Jadi ThinkPad itu ada beberapa SKU, ada yang seri A, untuk yang seri AMD biasanya diawali dengan ThinkPad A berapa. Terus ThinkPad P itu berarti dia adalah workstation. Terus juga ada lagi ThinkPad seri T. Nah, seri T itu biasanya ada di kelas-kelas mid-range. Dan yang paling tinggi itu ada di seri X, X250 Carbon dan teman-temannya. Dan karena ini nggak ada boxnya, bukannya hati-hati ya. Karena saya pernah unboxing laptop yang bekas kayak gini, itu cutternya terlalu dalam. Dan akhirnya dia beset gitu. Wow. Dan ini kita bahas satu laptop dulu ya. Karena kalau misalkan saya bahas dua-duanya bakalan lumayan panjang durasinya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita tunjukkan dua. Jadi kita bisa tahu mana yang seri X dan mana seri T. Karena biasanya yang seri X itu pasti lebih tipis. Dan untuk seri T, kalau laptopnya jadul pakai generasi ketiga seperti ini, wah, seperti yang kalian lihat, dimensinya setebal ini ya untuk ThinkPad. Dan kedua-duanya ini adalah ThinkPad. Kalau kalian search di marketplace manapun, kalian filter aja laptop bekas, pasti yang banyak muncul itu adalah ThinkPad. Karena memang ThinkPad itu, kalau secara desain memang ya dari dulu gitu-gitu aja, ya kayak gini-gini ya. Bahkan sampai sekarang pun kalau kalian lihat ThinkPad yang sekarang ya desainnya mirip-mirip seperti ini. Cuman bedanya dimensinya lebih tipis gitu aja. Cuman kalau soal build quality atau soal kualitas ya nggak usah diragukan lagi. Contohnya aja laptop bekas sekarang, ThinkPad itu juga masih banyak peminatnya. Kalau seri X ini, wah ini yang masih generasi kelimanya aja menurut saya masih bagus nih ya. Dan harganya pun sama, kalau nggak salah ini harganya 3,6 juta, ini 3699, yang ini 3599. Jadi selisih 100.000. Kalau saya pribadi ya bakalan pilih ThinkPad X250 karena kalau dipakai sekarang masih oke. Kalau ini, oke, di episode ini kita bahas yang ini dulu aja. X250-nya hanya sebagai perbandingan aja. Jadi dengan harga 3,7 juta, kenapa dia bisa laris? Padahal laptopnya seberat dan juga setebel ini ya. Walaupun seri X ini masih tebel kalau dibandingkan dengan laptop sekarang karena dia juga masih ada port untuk VGA-nya, di mana laptop sekarang juga udah nggak ada. Tapi si seri T ini masih lumayan tebel loh ya. Dan sekalian aja karena footage kameranya overhead, kita bahas untuk port-portnya di laptop tebel yang zaman dulu ya. Jadi dia ada port Type A, ada Kensington lock. Terus di sini juga masih ada DVD-nya yang kalau misalkan nyala bisa dibuka, nanti kita lihat ya. Terus di sini juga ada full size slot SD card. Terus di sini juga ada slot yang indikatornya itu kayak WiFi. Jadi kalau misalkan WiFi-nya mau off bisa pakai slider seperti ini aja. Kalau hijau seperti ini berarti WiFi-nya on. Terus di bagian belakang, wah, exhaust-nya ada di sini ya dan kecil aja. Terus input power-nya, DC-nya ini juga lubangnya gede banget. Di sini ada port RJ45 atau LAN. Terus juga masih ada USB Type A.
Di bagian kiri, wah masih ada VGA-nya. Jadi kalau misalkan kalian masih pakai VGA, monitor kalian mungkin belum upgrade, ya cocok kalau misalkan pakai laptop ini. Terus juga ada audio jack, terus ada mini DisplayPort, USB Type A, lagi ada 2. Nah, kalau untuk port Type C-nya nggak ada sih ya. Terus kalau untuk bagian bawahnya ini, wah, dia ada banyak banget icon ya. Kalau misalkan ini kita buka ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen copot DVD RW-nya dan pengen ganti pakai LDDKD untuk tambah storage, itu bisa di-slide aja seperti ini ya. Di-slide dulu seperti ini sampai dia unlock. Terus kalian tarik bagian sini. Nah, jadi DVD RW-nya bisa kalian copot. Nah, ini kalian bisa pakai untuk eksternalan kalau misalkan kalian punya kabelnya, atau kalian bisa ganti dengan HDD-KD. Untuk sebuah laptop pada zamannya ya, dia memiliki DVD RW yang bisa dilepas pasang seperti ini tanpa harus bongkar casing bagian bawah, tanpa harus bongkar baut. Menurut saya sih ini sangat canggih lah di zamannya. Terus di bagian lain, mungkin kita cek baterainya dulu ya. Ini ada segelnya, nggak apa-apa lah ya, kita copot aja segelnya, nggak masalah. Karena biasanya kalau di baterai itu kita bisa tahu laptop ini keluaran tahun berapa. Karena laptop jadul-jadul itu memang baterainya lepasan seperti ini. Dan kalau kita lihat informasinya di sini, untuk kapasitas baterainya dia ada di 57 watt hour. Dan di sini entah kalian bisa lihat atau enggak, tapi ini udah coba saya angkat ke dekat lensa semaksimal mungkin. Nah itu kan ada gambar tahun ya. Dia tahunnya, nah ini semoga bisa kelihatan ya. Tahunnya ini tahun 2012. Jadi laptop ini di launching atau dikeluarkan tahun 2012. Sekarang 2022 berarti umurnya udah 10 tahun. Dan di bagian sini kalau misalkan kita buka, kita akan menemukan memori RAM dan juga SSD SATA. Sayangnya yang 128 GB-nya saya kirain dapat NVMe, ternyata masih dikasih SATA. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga harga 3,7 juta rupiah. Terus kalau untuk memori RAM-nya dia pakai memori RAM 8 GB ya. Cuman kalau di sini sih nggak kelihatan dia DDR berapa dan berapanya. Nanti kita cek ketika laptopnya nyala, kita cek di task manager aja. Terus di bagian sampingnya ini juga kita bisa buka. Cuman apakah kita harus ganti portnya? Enggak ya. Di bagian bawahnya ini kita bisa ganti storage. Aduh, bentar kurang fokus. Nah, di sini ya. Ini ada letaknya harddisk 2,5 inch yang secara bawaannya atau dikasih sellernya itu 320 GB. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kurang bisa ditambah. Oke, jadi sekarang saya balikan dulu seperti semula dan kita bahas untuk laptopnya. Untuk bagian punggungnya ini kalau misalkan kita raba ya, dia itu bahannya itu kayak dari rubber gitu. Jadi rubber-rubber yang biasanya ada di pojokannya laptop rugged. Ini full seluruh punggungnya. Dan juga di bagian sampingnya ini kalau misalkan kita raba seperti ini, tuh, dia tuh kayak dilapisi lagi dengan rubber atau karet. Jadi kalau misalkan dia jatuh cetas seperti ini, di bagian rubbernya dulu seharusnya sih nggak masalah. Oke, sekarang kita coba dulu apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan untuk laptop keluaran. Ternyata di bagian depannya ini ya, karena dia laptop jadul, jadi ini harus dibuka dulu, harus ya. Jadi kalau misalkan kita buka dengan satu tangan, coba, ini masih ngelok gak sih? Kita buka lagi, set. Wah, gila tebel banget. Jadi dia bisa dibuka dengan satu tangan. Cuman kalau misalkan dia nutup, apakah dia bisa langsung ngunci? Wih, bisa loh ya. Sekarang saya udah jarang banget menemukan laptop yang harus ada engselnya atau harus ada kuncinya seperti ini untuk dibuka. Karena ini agak ribet juga nih. Dia emang bisa dibuka dengan satu tangan, tapi tangan satunya kan ditaruh di sini nih. Jadi ya kayak kurang praktis aja jatuhnya. Terus jadinya di bagian frame-nya ini juga ada kayak semacam kunci pengait nih. Nah di bagian sini, nih jadi ada kayak kunci pengait yang lumayan tebel yang mengganggu pemandangan tuh. Di bagian sininya juga jadi bolong, di sini juga bolong. Jadi kayak estetikanya hilang gitu. Cuman kalau untuk ThinkPad, saya mau coba dulu tombolnya ya. Wah, tombol ThinkPad itu saya suka banget. Sebentar ya, ini tahun 2012. Wah, masih enak banget ya keyboardnya ya. Padahal ini umurnya udah 10 tahun. Jadi kalau ThinkPad itu kalau urusan keyboard, walaupun dia udah berumur seperti ini contohnya ya. Wah, rasa tactile-nya memang dia ada kayak semacam karet-karet atau pirnya yang udah mulai gak balik dan suaranya ada yang berbeda. Cuman feel-nya masih ThinkPad banget gitu. Oh, ini tombol FN-nya ini bagian sini dia agak kurang tactile seperti tombol yang ada di bagian sini. Coba kalau karbon tadi ya. Kalau karbon ini kan dia tipis. Saya mau coba pencet dulu untuk tombolnya karbon.
wah enak karbon sih. Dan biasanya seri-seri T ini karena dia seimbang ya antara kinerja dan juga performanya, biasanya fitur security-nya juga bagus, ThinkPad, jadi biasanya dia akan banyak digunakan di perkantoran atau kaum profesional. Cuman ya beginilah ya tampilannya laptop tahun 2000. Dia bisa 180 degree lebih BTW. Itu ya, jadi saya bisa memperlihatkan untuk sekalian saya nyalakan ya untuk tombol powernya dia memisah. Terus kalau misalkan nyala dia ada kayak semacam indikator biru di sini. Untuk bootingnya dia ThinkPad seperti ini. Frame-nya lumayan tebal ya, baik bagian kanan dan kirinya. Bawahnya ini juga tebal, atasnya tebal dan juga ada jambulnya ini yang digunakan untuk mengunci laptopnya tadi. Dan untuk Windows dia pakai Windows 10 dan karena dia pakai SSD jadi lumayan kenceng ya. Tuh seperti ini. Dan sekarang coba kita breakdown di bagian area keyboard. Wah, untuk touchpadnya kecil banget tapi ya. Jadi kalau kalian lihat touchpadnya ini untuk ukuran jari saya, tuh kesini udah habis, kesini udah habis. Ini terlalu kecil sih ya. Dan yang terbiasa dengan ThinkPad pasti udah familiar lah ya dengan pentilnya yang bisa jadi kursor seperti ini. Nah, kelihatan nggak ya kursornya? Ini kalau misalkan kalian gunakan di area di mobil itu kan getarannya lumayan ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai pentilnya ini itu nggak gampang hilang gitu kursornya. Terus di bagian klik kanan kirinya ini kalian bisa pilih atas bawah juga. Kalau biasanya sih kalau saya pakai ThinkPad kayak langsung terbiasa pakai yang atas dan bawah ini karena kayak lebih cepet aja daripada pakai yang bawah. Tapi ya itu sekali lagi untuk touchpadnya menurut saya ini sih terlalu kecil. Terus untuk tombol arrow-nya untuk laptop zaman 2012 tapi dia udah kayak laptop gaming yang sekarang yang banyak banget vendor itu klaim kalau arrow-nya itu dedicated. Wah, dia punya space sendiri. Nah, si ThinkPad tahun 2012 dia udah punya space-nya sendiri. Jadi kalau kalian lihat antara garis ini ya sampai arrow ini dia kepotong karena untuk dedicated space tombol arrow-nya. Untuk tombol arrow-nya ya kecil memang tapi masih pas untuk ukuran jari saya. Dan kalau kalian lihat ada beberapa icon juga yang dia mulai pudar ya. Ini icon backlight bukan ya? FN spasi. Wih, dia bukan backlight dan kalau kalian lihat ini yang nyala ya. Wah, webcamnya bisa nyala. Ada laptop baru yang ada ring light-nya Infinix Xbook 2 itu webcamnya ada ring light-nya seperti ini. Wah, ternyata di ThinkPad tahun 2012 itu udah ada ya. Jadi bukan teknologi baru juga. Saya kira ini tadi backlit untuk keyboardnya ya. Ternyata backlit untuk webcamnya ya. Wah, jadi kalau misalkan kalian lagi meeting online di tempat yang gelap, bisa lah dipakai. Terus naik ke atas, di sini juga ada dedicated button untuk media ya. Jadi kalau misalkan ini kita tekan, dia akan nge-mute. Tuh ya, nge-mute. Kalau misalkan ini, ya ini volume up and down. Ini untuk nge-mute mikrofon. Yang tombol ini apa nih? Wah, itu tombol apa ya? Saya nggak tahu tombol ini, jadi buat kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini tombol untuk apa? Karena dia juga nggak ada ikonnya. Dan sekarang kita cobain audionya. Karena dari tadi tuh mata saya langsung terpusat ke audionya yang ada di bagian pinggir ini. Jadi dia kayak langsung menggoda gitu. Ayo dong coba aku gitu ya. Jadi langsung aja kita coba untuk audionya. Dan karena kita udah lama ya nggak dengerin lagu khasnya Tomo ya. Biasanya kita tes audio pakai lagu ini. Jadi sekarang kita coba. Ini volumenya udah paling kenceng tapi suaranya kecil banget. Dua-duanya nyala, tapi untuk sekelas laptop yang setebel ini ya, Excelnya juga. Jadi kalau kalian lihat Excelnya ya, tuh. Dia udah berumur untuk Excelnya ini, dan speakernya parah sih ini ya. Jadi ya entah karena umur atau memang dari dulu suaranya seperti ini. Untuk yang pernah punya T430 ThinkPad ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Layarnya pun dia ini juga, bentar ya, saya mau putar video dulu, nanti saya tunjukkan. Dan kira-kira seperti ini ya, ini udah brightness yang paling terang. Jadi kalau misalkan saya tekan FN plus brightness, mana tadi brightnessnya? Nah ini, tuh kalian lihat ini udah yang paling terang. Dan ini aja belum saya tambahkan ke lighting udah kayak gini ya. Kalau misalkan saya tambahkan, wah, geredup banget. Oke, sekarang lanjut kita tes untuk performanya ya. Karena kan kata sellernya ini laptop yang Intel Core i5 generasi ketiga 3320M yang setara dengan Intel Core i5 generasi ke-6. Itu sebenarnya sih kalau dibilang setara ya nggak juga ya. Sekarang lanjut kita bahas untuk performanya ya. Dan maaf ini saya dubbing dan di luar itu hujan. Jadi kalau misalkan ada suara air hujan masuk mohon dimaafkan. Jadi pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dengan performa skenario rata kanan. Jadi kondisi laptopnya dicas. Dan hasilnya untuk multicore-nya dia dapat itu di 250 poin. Single core-nya ada di 100 poin. Skor-skor yang sekarang itu ada di Intel Celeron. Terus di skenario kedua kita coba laptopnya nggak dicolok dan hasilnya
untuk performa multicore-nya tetap sama di 250 poin, tapi yang aneh single core-nya malah ningkat ya, di 106 poin. Jadi antara dicas dan nggak dicas, performanya itu nggak terlalu beda signifikan. Lanjut ke tes editing, Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu yang cukup lama, dengan 23 menit 20 detik. Kayaknya ini malah lebih cepet Celeron deh ketimbang Intel Core FF generasi ketiga ini. Tapi sekarang lanjut kita coba untuk gaming. Pertama kita coba di game Valorant dengan resolusi bawaan laptopnya yaitu XD, bukan Full HD 1080p, dan grafiknya ada di rata kiri. Dan seperti yang kalian lihat hasilnya ya, kalau misalkan kalian betah main Valorant di frame rate segini sih ya nggak masalah. Cuman kalau saya, karena ini game FPS, menurut saya sih standarnya harusnya 100 FPS lah, biar lebih cepet, biar lebih pro gitu mainnya. Dan kata sellernya dia kan ready untuk main game Genshin Impact ya. Ready ini sebenarnya kata-kata yang agak ambigu, karena kalau saya tes gitu pakai resolusi XD, grafiknya low, dan hasilnya kalau dibilang playable enggak juga sih ya, karena FPS-nya dia dapat di bawah 30. Cuman kalau maksud sellernya itu bisa untuk main walaupun nge-lag, tapi kan bisa. Ya bisa-bisa aja. Dan kalau kalian lihat untuk suhu temperaturnya juga lumayan hangat, untuk CPU-nya bisa tembus di atas 80 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video retas dari Lenovo ThinkPad T430 ini. Tadi saya belum sempat untuk nimbang ya BTW ya. Untuk bobotnya dia ada di sekitar 2165 gram lah ya, atau 2 kilo 100 gram. Padahal dia kelihatan gede banget, tapi kok nggak terlalu berat ya. Karena laptop gaming itu biasanya ada yang 2,5 kg gitu. Ini masih 2,1 gram. Tapi secara dimensi gede banget. Dan kesimpulannya, apakah laptop ini worth it kalau digunakan di tahun 2022? Kalau parameternya adalah banyaknya feedback dari penjual, terus banyaknya laptop ini selaris itu ya, 1.600 yang beli. Itu menurut saya sih ya berarti kan itu bisa dari mulut ke mulut. Jadi dari temennya, aku beli laptop di sini, harganya murah, laptopnya bagus, kuat gitu. Jadi kalau kalian carinya memang hanya dipakai untuk kegiatan browsing, terus juga entertainment, menurut saya nggak cocok ya. Karena layarnya itu XD dan kualitas warnanya seperti yang kalian lihat tadi itu buram banget gitu. Jadi kalau kalian nonton Netflix di sini, ya bisa memang, cuman kurang nyaman aja. Untuk editing juga kurang nyaman, performanya pun ya kalau untuk game-game settingan rendah masih bisa. Terus kalau untuk game-game ringan, casual juga masih bisa. Tapi kalau kebutuhan kalian itu ya cuman sekedar kebutuhan yang ringan aja, ngetik-ngetik, apalagi ngetik ya. Kalau ngetik, wah menurut saya sarankan banget karena keyboardnya enak banget. Kalian bikin script, terus buat kuliah, dia masih oke, apalagi kalau kalian kuliah itu kos kalian jalannya makadam gitu ya. Karena ThinkPad ini kan terkenal dengan durability-nya. Cuman ya harus diwaspadai harddisknya, karena harddisk itu masih ada piringan yang bergerak. Kalau misalkan ada jalan makadam biasanya akan cepat rusak piringannya, ya diganti aja pakai SSD. Oke lah, kalau menurut kalian apakah dengan harga 3,6 juta ini worth it? Kalau menurut saya yang sering review laptop kurang sih ya. Kalau saya bandingkan dengan si ThinkPad X250 Carbon ini dengan harga hanya selisih 100.000, kalau saya sih mending ini ya. Kebalik lagi bukanya ya. Kalau saya sih mending ini, cuman ini di next video aja kita bahas. Dan kalau misalkan kalian, ini kayaknya pakai IPS nih, tuh layarnya ya. Dia lebih gonjreng gitu daripada layarnya si T430 ini. Kalau kalian ada pertanyaan tentang ThinkPad X250 yang akan kita bahas di retas video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi nanti bisa saya jawab di videonya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye!